البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan yang disebutkan dalam fasal al-imani bir rusul, yang merupakan salah satu pokok-pokok keimanan yang tidak akan mungkin seorang masuk deretan mukmin sampai beriman dengannya. Sebagaimana telah kita ketahui bersama hari ini dalam hadis Jibril, bagaimana bunyinya indah ya Faisal, yang berhubungan dengan masalah iman. Tayyib, ja'a an Abi Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Jadi hadis Jibril adalah yang masyhur, yang dikenal di kalangan talabatul ilm, terutama al-mubtadi'un, yaitu dari riwayat Umar dalam Sahih Muslim. Dan ini merupakan hadis pertama yang disebutkan Imam Muslim dalam Kitabul Iman, dan datang dari Abi Hurairah muttafaqun alaih, yang semakna. Tayyib, sekarang kita masuk pada fasal berikutnya, faslul imani bil yaumil akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis Jibril tadi, ketika ditanya fa akhbirni 'anil iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kita telah sampai di sini. Iman yaitu iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang kelima dari rukun iman. Nah, kait wal yaumil akhir, dan untuk beriman kepada hari akhir. Dan al-yaumul akhir alhamdulillah masuk di dalamnya semua perkara yang terjadi setelah kematian seorang hamba. Jadi kapan seorang hamba telah terpisah ruh dari jasadnya, maka dia masuk pada fase yang berikutnya, yaitu fase al-yaumul akhir. Yang dimaksudkan di sini mencakup itu semua. Walaupun kalau diperinci di sana ada barzakh, yaitu pemisah. Tapi itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah tingkatan pertama kali dari tingkatan-tingkatan hari akhir, yang itu akan dilalui oleh setiap hamba masa menunggu sampai tegaknya hari kiamat. Kita masuk pada poin yang ke-278 dulu yang disebutkan di sini. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, kam 'adadud dur? Berapa jumlah negeri yang
dilewati oleh setiap manusia? Wal jawab thalatha. Jawabnya ada 3. Nah, yang dimaksud ad-dur atau negeri di sini adalah alam. Nah, berapa jumlah alam yang akan dilewati oleh setiap insan setelah dia dilahirkan tentunya. Jawabnya 3. Ad-darul faniyah, yakni darul dunia, alam yang fana. Maksudnya fana, ikhwanillah, yang mesti akan mengalami kehancuran. Oleh karena itulah sering dikatakan dunia fana. Maksudnya yang dimaksud dengan fana apa tadi? Yang mesti mengalami kehancuran. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan. Semua mesti akan mengalami kematian, kehancuran. Ini negeri yang pertama, ad-darul faniyah, atau disebut juga darud dunia. Nah, alam dunia atau negeri dunia sama saja. Sebagian ulama mengatakan dunia dinamakan dengan dunia lidanaatiha, karena apa? Kehinaannya. Karena memang dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang hina, wanita. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menancapkan keyakinan ini pada diri para sahabatnya, di saat beliau berjalan dan melewati seekor bangkai kambing yang cacat, jalan-jalan bersama para sahabat, melewati bangkai seekor kambing dan sudah cacat lagi. Maka Nabi SAW mengatakan, ayyukum ya'khudhuhu minni bidirham, siapa di antara kalian yang akan mengambil bangkai kambing ini dengan harga 1 dirham? Maka tidak ada seorang pun yang mau. Bagaimana mau untuk membelinya padahal dia sudah dalam keadaan bangkai? Seandainya hidup saja, dia sudah cacat. Hidup saja mikir-mikir untuk membeli dengan harga itu, karena cacat. Apalagi ketika dia sudah menjadi bangkai. Nah, ketika sudah dikatakan oleh para sahabat demikian, gak ada yang mau mengambilnya, gratis pun tidak ada yang mau, maka Nabi SAW kemudian mengatakan, dan dunia ahwanu 'ala Allah. Nah, sesungguhnya dunia itu lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, min hadhihi 'alaikum, daripada bangkai kambing ini di sisi kalian. Semuanya menganggap hina, tidak mau terhadap bangkai kambing. Demikian pula dunia ini, alhamdulillah. Dan sesuatu yang hendaknya kita jadikan perkara untuk kita mencapai kemuliaan di negeri akhir kelak. Fadalilu qauluhu ta'ala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali mata' perhiasan, al-ghurur yang menipu. Nah, di sini idhafatun sifat ila mausufiha. Idhafahan sifat pada mausufinya. Maksudnya bahwasanya dunia ini adalah apa?
adalah perhiasan yang menipu. Sehingga banyak manusia yang tertipu dengan apa? Dengan indahnya dunia tersebut. Dan pada kalimat mata', pada kalimat perhiasan ini, kalau kita perhatikan dan kita tadabburi, kita akan tahu hakikat dunia. Dia hanya perhiasan. Dalam artian apa? Namanya perhiasan, ya enak memang ketika dilihat. Tapi ketika ingin mengambil kemanfaatan, tidak akan sebesar suatu makanan atau minuman. Namanya perhiasan. Nah, orang memakai perhiasan ya untuk dilihat, untuk berpenampilan, itu saja. Tidak ada perhiasan kemudian untuk dimakan, bisa kenyang, diserap oleh tubuh ini, diambil kemanfaatan. Tidak ada. Nah, ini hakikat perhiasan. Demikian pula dunia. Oleh karena itulah hendaknya seorang mensikapinya dengan benar, sehingga tidak tertipu dengan perhiasan tersebut. Dan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Inna dunya hulwatun khadirah. Sungguhnya dunia itu hulwah, manis. Manis di indera pengecap kita. Ketika dirasa pertama kali memang manis, hulwah. Khadirah, hijau, nyaman untuk dilihat oleh indera penglihatan kita. Ini dunia, manis dan hijau, disukai oleh pengecap dan disukai oleh penglihatan. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan penguasa di muka bumi itu. Sehingga apa saja yang ada di muka bumi ini asalnya boleh bagi kalian para manusia. Kecuali perkara-perkara yang sangat sedikit dibandingkan yang dihalalkan. Ya, sangat sedikit yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tetapkan itu sebagai perkara yang haram. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah jadikan kalian apa? Penguasa. Sehingga boleh kita memanfaatkan apa-apa yang ada di muka bumi ini pada asalnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di muka bumi ini, semuanya untuk kalian. Kecuali tadi yang sedikit yang diharamkan. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya yang dijadikan haram itu sedikit? Indah ya Abu Zaid. Baik, qaulullah azza wa jalla wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turidtum ilaihi. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memerinci apa-apa yang Allah haramkan atas kalian, kecuali pada kondisi-kondisi di saat kalian itu terpaksa. Menunjukkan yang haram itu sedikit. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan kita penguasa di muka bumi. Untuk apa? Fayanzuru kaifa ta'malun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana kalian beramal di dunia ini. Bagaimana beramal di muka bumi ini? Apakah ketika hidup di dunia lalai dikarenakan manisnya dan terlena dikarenakan hijaunya, sehingga lupa tujuan dia diciptakan? Ataukah malah dia menggunakan apa yang Allah Subhanahu wa taala kuasakan tersebut untuk betul-betul beribadah kepadanya? Fayanzuru kaifa ta'malun. Dan tatkala kebanyakan manusia akhwanifillah mereka tertipu. Dan kebanyakan tertipu. Bahkan kita saja akhwanifillah kalau tidak sering-sering membenahi diri-diri kita, menata hati-hati kita, dan menyabarkan diri-diri kita akhwanifillah, akan apa? Akan banyak
tertarik dan terseret pada apa? Pada perkara-perkara dunia. Mari kita koreksi saja ketika berbenturan hal yang sifatnya duniawiyah dengan hal yang sifatnya ukhrawiyah, mana yang kita kedepankan. Ini penting. Dan di situ kita akan temukan jawaban posisi kita terhadap dunia. Kalau kita masih memfokuskan pada hal-hal yang duniawi dan melalaikan keselamatan kita di akhirat kelak, maka segera perbaiki. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan setelahnya, fattaqud dunia, maka berhati-hatilah kalian dari dunia. Peringatan dari Nabi SAW agar apa? Agar tidak terlena dengan indahnya dan manisnya. Fattaqud dunia, wattaqun nisa, dan berhati-hatilah kalian dari para wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa, karena sesungguhnya awal fitnah Bani Israil itu dulu apa? Pada perkara wanita. Wanita termasuk bagian dari dunia, tapi dikhususkan di sini karena besarnya fitnah. Dan untuk umat ini, Rasulullah SAW juga telah tegaskan bahwasanya fitnah, di antara fitnah terbesar yang menimpa umat adalah perkara harta. Rasulullah SAW mengatakan, likulli ummatil fitnah wa fitnatu ummatil mal. Semua umat memiliki fitnah, memiliki ujian yang apa? Yang merupakan khususan bagi mereka selain ujian-ujian yang lain. Sebagaimana Bani Israil tadi, ujian pertama mereka pada masalah wanita. Dan untuk umat ini kata Rasulullah SAW, fitnatu ummati al-mal. Dan fitnah yang menimpa umatku, ujian yang menimpa umatku adalah perkara harta. Maka berhati-hati dari sisi ini. Dan berhati-hati dari sisi ini. Dan untuk kita bisa alhamdulillah menyabarkan diri, kemudian juga bisa segera kembali tatkala terseret oleh fitnah tersebut, ya dengan sering-sering mendengarkan nasihat, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, dan dengan menghadiri majelis zikir, majalisul ilm. Karena dengan itu ikhwanifillah kita akan ingat kembali tujuan kita hidup. Karena sungguh kapan saja kita menjauh dari majelis ilmu, maka orang-orang yang hatinya hidup akan merasa gersam, akan merasa kehausan. Sebagaimana ikan diibaratkan oleh para ulama ikhwanifillah, mereka-mereka yang memiliki pengetahuan dan betul-betul sadar tentang pentingnya ilmu bagi dia, ya, ibarat ikan yang hidup di air. Kapan saja dia jauh dari air, maka dia akan apa? Akan kebingungan, bahkan bisa mati. Dan demikianlah kebutuhan manusia terhadap ilmu, kebutuhan manusia terhadap nasihat. Ibarat ikan dengan air. Maka seorang muslim jangan sampai membiarkan hatinya gersang, membiarkan hatinya kaku. Dan merupakan perkara dan pandangan yang salah seorang menganggap ketika menghadiri majalisul ilm merupakan hal yang akan mengurangi rezeki dia atau mengurangi waktu dia. Bahkan sebaliknya, Rasulullah SAW telah tegaskan bahwasanya talabul ilmi merupakan salah satu sebab datangnya rezeki bagi yang betul-betul sidq, betul-betul jujur. Sebagaimana hadits Anas tentang kisah dua orang yang satunya bekerja, yang satunya menuntut ilmu. Dua orang yang bersaudara.
Maka yang bekerja ini mengeluhkan tentang keadaan saudaranya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la'allaka turzaqu bih. Mungkin saja engkau diberi rizki dikarenakan sebab saudaramu itu yang engkau nafkahi. Jadi tidak ada tolak belakang antara menuntut ilmu dan mencari rezeki. Bahkan rezeki akan semakin bernilai barakah, ya bernilai tinggi, bernilai kebaikan. Juga kita dalam mencarinya bisa bernilai ibadah tatkala kita mencarinya demi kita bisa menuntut ilmu sebagaimana keadaan para salaf. Nah, untuk bisa terus istiqomah dalam menuntut ilmu, apa yang kita cari ikhwan fillah di dunia kalau bukan untuk mempersiapkan hal-hal yang bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah. Yang terakhir dengan itu. Tapi seorang yang telah berkeluarga tetap butuh mencari maisha, maka niatkan itu. Dia mencari maisha untuk tetap bisa belajar. Karena tanpa maisha juga seorang bisa terputus dari menuntut ilmu. Sehingga apa? Keringat yang menetes akan bernilai pahala atas jeripayah dia. Tapi tadi niatan yang benar, niatannya yang benar. Jangan sebaliknya, menjauh dari majelis ilmu dan dengan alasan untuk mencari dunia. Karena sungguh itu alamat seseorang celaka. Betapa banyak mereka-mereka yang terpalingkan dari ilmu karena dunia. Tapi hendaknya seorang membagi waktunya sa'ah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusaha untuk apa? Kembali menaikkan imannya, jangan terus-menerus terseret dengan dunianya. Karena hati butuh diperbaiki, hati butuh dihidupkan, hati butuh tambah keimanannya. Nasallallahu al-afiyata wa salamah walhamdulillahi